Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Nurul Hidayah. Saya dari SMK Negeri 1 Ampel Gading. Saya mengajar mata pelajaran teknologi menjahit. Pada pertemuan hari ini, saya akan memberikan materi yaitu tentang menganalisis belahan suatu produk. Berikut saya tampilkan video pembelajaran saya tentang menganalisis belahan suatu produk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi ya temuan hari ini. Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah semuanya sehat. Baik. Tetap ingat 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan yang terakhir mencuci tangan. Ya, mencuci tangan agar kita selalu diberikan kesehatan, terbebas dari virus COVID-19. Baik, semuanya sudah hadir. Untuk memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa apa yang nanti Bu Hanif sampaikan bisa kalian pahami dengan mudah. Baik, untuk pertemuan hari ini Bu Hanif akan membahas yaitu tentang materi menganalisis belahan pada suatu busana. Ada yang tahu apa itu menganalisis belahan suatu busana? Tujuannya apa? Bu Hanif memberikan materi menganalisis belahan suatu busana pada pertemuan hari ini. Yang pertama, misalkan kalian nantinya membuat busana, entah itu busana blus, entah itu busana outer, entah itu busana kerja, ataupun busana pesta, kalian bisa paham belahan yang pantas untuk busana tersebut itu apa. Misalkan busana pesta itu bagusnya menggunakan belahan apa. Jadi disesuaikan dengan busananya. Kemudian disesuaikan juga dengan fungsinya. Jadi dengan materi yang Bu Hanif sampaikan pada pada siang ini, diharapkan kalian bisa memahami fungsi macam-macam dan apa itu belahan pada suatu busana itu sendiri. Sampai untuk materinya sudah Bu Hanif share ya di Google Classroom tentang menganalisis suatu busana. Untuk pertemuan hari ini, Bu Hanif akan memberi materi yaitu tentang menganalisis belahan suatu produk. Dengan kompetensi dasar yaitu menganalisis belahan suatu produk. Tujuan pembelajaran pertemuan hari ini yaitu melalui menggali informasi dari referensi bahan ajar dan media pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis pengertian belahan dengan literatur sehingga diharapkan peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikatif, berkolaborasi, serta memiliki sikap jujur dan rasa ingin tahu. Kemudian yang kedua, melalui menggali informasi dari referensi bahan ajar, peserta didik diharapkan dapat merumuskan macam-macam belahan sesuai dengan buku literatur dengan teliti, santun, bekerja sama, dan menghargai pendapat orang lain dengan benar. Kemudian yang ketiga yaitu melalui menggali informasi dari referensi bahan ajar dan media pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menganalisis fungsi belahan suatu produk dengan literatur sehingga dapat berpikir kritis, berkomunikatif, kemudian berkolaborasi, serta memiliki sikap jujur, rasa ingin tahu, dan teliti. Sebelum memasuki ke materi, coba kalian amati pakaian di bawah ini. Manakah yang dinamakan dengan belahan? Ada yang bisa menunjukkan yang namanya belahan itu ada di sebelah mana? Yang cowok kaos. Yang cowok yang di kaos ada di mana? Yang perempuan, Bu. Yang perempuan ada di sebelah mana?
Ya, lengan. lengan. Ya, lengan ini kemudian ada di mana lagi? Kerah. Kerah. Kerah ada belahan. Ayo, belahan ada di mana? Dari gambar ini, belahan itu ada di mana? Yang bagian cowok ada di bagian mana? Kerah. Di kerah, Bu. Di TM. Ini namanya tengah muka, ya. Ini belahan yang laki-laki kaos ada di tengah muka, kemudian yang perempuan ada di bagian tengah muka dan ada di bagian. Nah, ini adalah belahan. Ya. Kemudian pengertian dari belahan itu sendiri dari gambar yang sudah tadi kalian amati, yaitu belahan yaitu bagian busana yang digunting atau terbuka dan diselesaikan dengan teknik menjahit. Belahan busana terletak pada tengah muka, terletak pada tengah belakang, kemudian pada ujung lengan, atau di tempat lain pada busana. Pemakaian busana disesuaikan dengan desain. Nah, dari pengertian ini, fungsinya belahan itu untuk apa? Ini belahan ya, ini belahan apa namanya? Yang ada di kemeja ini belahan apa namanya? Ada tidak di lengan OSIS kalian? Ada. Ada namanya apa? Belahan. Belahan lengan. Ada lagi? Yaitu belahan mansep. Macam dari belahan itu sendiri ada 3. Ada belahan langsung, kemudian belahan tidak langsung, dan belahan dengan kutub tarik. Belahan tidak langsung itu sendiri ada 3 jenisnya, yaitu belahan 1 jalur, kemudian belahan 2 jalur, dan belahan dengan kumai serong. Bu Hani bahas satu-satu terlebih dahulu. Yang pertama yaitu belahan langsung. Belahan langsung yaitu belahan dan lapisan belahan yang dibuat sejalan dengan pola bagian badan. Pola belahan ini umumnya dipakai untuk blus, kemeja, gaun yang ada di tengah muka atau yang ada di tengah belakang. Itu adalah belahan langsung. Dan ini contohnya belahan langsung. Ini adalah belahan langsung, seperti kemeja ini ya. Ini kemeja itu adalah belahan langsung. Bisa dipahami gambarnya? Bisa, Bu. Nah, langkah pembuatan belahan langsung itu yang pertama belahan dibuat langsung pada pakaian tanpa sambungan. Kemudian lidah tergantung pada model dasar besarnya kancing. Itu minimal 2 cm. Pada kemeja itu biasanya 2 cm. Ada yang sampai 3 cm. Cuman minimal itu adalah 2 cm. Untuk apa? Itu untuk tempat kancing, besarnya kancing dan besarnya lubang kancing. Kemudian lapisan lidah terbentuk untuk busana yang bagian atas terbuka, maka lebar lidah dibuat 3 cm melebihi garis bahu. Kalian perhatikan, untuk belahan langsung ini adalah pola yang pertama dia. Jadi yang lapisannya yang ini adalah dibuat 2 cm. Kemudian kita jahit, kita gabungkan dengan lapisan yang pertama, digabungkan dengan pola atau pola badan, kemudian kita jahit bagian tepi pinggirnya ini. Kemudian kita balik, kita lipat ini bagian yang biru ini adalah sudah dilipat di bagian dalam, kemudian kita jahit kembali. Ini adalah belahan langsung. Ini gambarnya belahan langsung. Kemudian yang kedua yaitu belahan berlapis. Belahan berlapis adalah belahan dan lapisan belahan dibuat sejalan dengan pola bagian badan. Nah, macam-macam belahan berlapis itu sendiri atau belahan berlapis ini bisa disebut juga dengan belahan tidak langsung. Ada 3. Yang pertama adalah belahan 1 jalur dan belahan 2 jalur, kemudian belahan
dengan kumai serong dan belahan yang dilapisi menurut bentuk. Kemudian yang ketiga yaitu belahan yang dilapisi dengan lajur dua bentuk, yaitu dua lajur yang sama dan satu lajur. Ini adalah contoh belahan satu lajur. Kalian perhatikan belahan satu lajur ini. Belahan ini biasanya digunakan pada pakaian anak. Belahan ini biasanya terletak pada bagian lengan, ya. Kemudian belahan ini biasanya juga bisa terlihat pada bagian TM dan bagian TB. Kalian perhatikan pada bagian lengan ini adalah salah satu pola belahan satu lajur. Kalian lihat ini, sampel yang Bu Hanif berikan. Lihat, Bu. Ini adalah contoh belahan satu lajur. Ini pada bagian TM. Jadi, ini pada bagian TM. Kalian buka. Nah, ini dia menggunakan satu lapisan. Itu belahan satu lajur. Dia menggunakan satu lapisan. Dia tidak menggunakan dua lapisan. Ini belahan satu lajur. Yang kedua yaitu belahan lajur sama bentuk. Mungkin kalian tidak asing dengan gambar ini ya. Belahan dua lajur sama bentuk ini selain ada di kaos, juga ada di busana wanita. Biasanya kita temui yaitu ada di daster, kemudian ada di blus. Biasanya dia menggunakan belahan dua lajur. Belahan dua lajur ini adalah belahan yang bentuk bagian atas dan bentuk bagian bawahnya itu dia sama lebar, yaitu caranya untuk membuat kita sediakan dua lembar lajur dengan ukuran yang sama. Panjang dari belahan ini kita ukur terlebih dahulu. Panjangnya ini harus sama. Kita menyediakan dua lembar lapisannya itu harus sama. Kemudian panjang belahan itu ditambah 3,5 cm untuk lajur belahan, dan lebarnya 2 kali lebar belahan ditambah kampuh 2 cm lebarnya belahan. Jadi paling bawah ini kita ukur dulu belahannya ini. Dari sini sampai sini misalkan 10 atau 12 cm. Kemudian dari panjangnya belahan ini kita tambah 3 cm, 3,5 cm. Tadi ada 12 cm ditambah 3,5 cm berarti ada 15 cm. Ini untuk membuat lapisannya ini kita buat panjangnya itu adalah 15 cm. Kemudian lebar belahannya ini adalah 2 kali lebar belahan. Kalau lebarnya di sini adalah 3 cm, berarti 2 kalinya ada berapa? Ya, ada 6. Ya, berarti lebarnya itu ada 6 cm dan ditambah 2 cm untuk lebar kampuhnya. Jadi totalnya itu adalah lebarnya ada 8 cm. Dengan panjangnya panjangnya belahan adalah 15,5 cm. Nah, langkah membuat belahan dua lajur ini, yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu tempat belahannya. Tempat belahannya itu ada pada bagian mana? Ada pada bagian TM atau pada bagian lengan. Kebanyakan seringnya itu belahan dua lajur sama bentuk ini seringnya itu ada pada bagian TM, tengah muka. Kita tentukan terlebih dahulu panjangnya. Panjang belahan ini kita tentukan terlebih dahulu. Panjang di sini sudah ditentukan yaitu 10 cm dan lebar yang akan dijahit yaitu 2 cm. 2 cm ke kanan dan 2 cm ke kiri. Kemudian berilah tanda kampuh sekeliling lajur. Sekeliling lajur, ujung lajur ditipiskan seperti gambar B ini. Kemudian kita buat lapisannya ini dengan cara tadi yaitu dari ini untuk yang kiri dan untuk yang kanan. Untuk yang kiri dari
atas sampai bawah ini adalah 10 cm, kemudian ditambah ini ke bawahnya ini adalah 3,5 cm. Lebarnya kampuh ini adalah 2 kalinya lebar yang akan dijahit, ditambah 2 cm. Kalau di sini yang dijahit adalah 2 cm, 2 kalinya berarti ada 2, ya ada 4. Ada 4 cm ditambah dengan 2 cm untuk bagian kampuh. Itu untuk lapisan bagian buruknya. Jadi pada bagian dalamnya. Setelah itu gunting, kita gunting bagian baiknya. Tadi kan sudah diberikan tanda tuh, ini ya. Panjangnya ini kita gunting. Kita gunting sepanjang 10 cm. Kemudian kita tempelkan pola bagian B ini, pola bagian B, bagian kanan dan bagian kirinya. Kita tempelkan di sini pada bagian B dan bagian D. Bagian buruk ada di atas dan bagian baik bertemu dengan bagian baik. Bagian baik bertemu dengan bagian baik, bagian buruk lapisan ada di atas. Kemudian kita jahit pada bagian kanan dan bagian kiri. Setelah itu kita balik, kita lipat ke dalam, kita balik, kita lipat lajur bagian buruk menutupi tanda yang telah ditentukan tepi lajur yang tiras, kemudian dilipat ke dalam. Setelah dilipat ke dalam, barulah nanti akan seperti ini gambarnya pada bagian B. Kalau dilipat ke dalam seperti ini. Kemudian kita tindas pada bagian baiknya, di atas ini kita jahit. Kita jahit dengan tanda segitiga. Itu adalah belahan apa ini? 2 lajur. Ya, belahan 2 lajur. Belahan 2 lajur itu seperti ini. Belahan 2 lajur sama bentuk. Nah, ini belahan 2 lajur sama bentuk. Jadi antara bagian depan ini dan bagian belakang itu sama. Lebarnya sama 3 cm, sama-sama 3 cm. Langkahnya untuk membuat, yang pertama, kita tentukan dulu. Pertama kita tentukan terlebih dahulu, yaitu jaraknya 10 cm pada bagian PM. Kita tentukan 10 cm ini, Bu Ani sudah berikan tanda ini 10 cm. Nah, ini pada bagian TM, kita berikan tanda 10 cm, kemudian kita jahit ini. Kita jahit lapisannya, jadi bagian buruk itu dia ada di atas, pada bagian baik dia bertemu dengan bagian baik. Jahit ini pada bagian kiri, kemudian ini pada bagian kanan, kita jahit. Kita beri tanda jahitan. Kampuhnya berapa, dijahit sampai bawah sini. Kemudian kalau sudah kita masukkan ke dalam. Hasilnya nanti di bagian ini kalian tindas ya. Bagian ini kalian tindas. Bagian ini kalian tindas. Hasilnya nanti akan seperti ini. Jika ada segitiganya dikeluarkan seperti ini. Jika segitiganya ada di dalam, maka nanti pada bagian luarnya akan terlihat seperti ini. Dan sisanya ini kalian obras. Sisanya ini, kampuhnya ini kalian obras. Kalian selesaikan dengan obras. Jadi 2 lembar kainnya ini sama lebarnya dan sama panjangnya. Ini adalah salah satu contoh busana yang menggunakan belahan 2 lajur sama bentuk. Pada bagian blus, ini pada blus wanita, pada bagian depan ini, dia menggunakan belahan lajur sama bentuk, yaitu pada bagian TM. Kemudian ini pada busana kaos laki-laki, ini juga menggunakan belahan lajur sama bentuk pada bagian TM. Kemudian ini pada busana blus atau busana rumah wanita, dia juga menggunakan
belahan lajur sama bentuk. Jadi kalian perhatikan ini adalah belahan sama bentuk, lajur sama bentuknya. Antara bagian bawah dan bagian atas itu lebarnya sama. Lebarnya sama, panjangnya juga sama. Itu adalah belahan dua lajur sama bentuk. Bu Hanif lanjutkan yang kedua, yaitu belahan tidak sama bentuk, belahan lajur tidak sama bentuk, yaitu belahan yang tidak sama bentuknya antara bagian atas dan bagian bawahnya lebarnya tidak sama. Dan biasanya digunakan di ujung lengan kemeja atau lengan mangset. Kamu perhatikan, ini pada bagian belahan dua lajur, bedanya adalah bagian lebarnya ini, ya, lebarnya ini, lebar bagian bawah dan lebar pada bagian atas, itu lebarnya sama. Kalau yang bagian bawah ini 2 cm, maka bagian atas juga 2 cm. Bagian bawah 2,5, pada bagian atas juga 2,5. Berbeda dengan belahan tidak sama bentuk, yaitu pada bagian bawahnya ini dia lebarnya lebih kecil dibandingkan dengan lebar bagian atas. Bisa difahami? Bisa, Bu. Contohnya, Bu Hanif perlihatkan. Kalian perhatikan ini, belahan mangset ini. Ya. Belahan mangset ini pada bagian atasnya ini, pada bagian atas lebarnya lebih lebar tidak? Ya kan, lebih lebar dibandingkan yang bagian bawah. Yang bagian bawah ini dia lebarnya lebih kecil dibandingkan dengan lebar yang bagian atas. Ini adalah salah satu contoh belahan lajur. Tadi apa? Belahan lajur tidak sama? Iya, tidak sama bentuk. Tidak sama bentuk. Ya, betul, tidak sama bentuk. Selanjutnya yaitu belahan dengan kumai serong. Belahan dengan kumai serong adalah belahan yang penyelesaiannya dengan menggunakan kain serong. Masih ingat, kain serong itu adalah kain yang bagaimana? Kain? Ya, kain yang dipotong menyerong, atau yaitu kain yang dipotong dengan sudut derajat berapa? Ya, betul Dian, 90 derajat. Ini adalah contoh kain serong. Ini adalah kain serong. Jadi kita motongnya itu adalah dengan sudut 90 derajat. Ini sudutnya, sudut menyiku. Sudutnya menyiku. Kita potong di sini lebarnya berapa sesuai dengan lebar yang kalian inginkan. Kalian membutuhkan lebar berapa? Itu kain apa tadi? Kain serong. Kain serong. Belahan dengan kain kumai serong ini biasanya terdapat itu pada bagian tengah muka, ada juga pada bagian tengah belakang, dan ada juga pada bagian lengan. Pada bagian tengah belakang contohnya pada busana yang pada gambar sebelah kiri. Ini dia menggunakan kumai serong atau kain serongnya dia terapkan pada TB. Kemudian gambar yang selanjutnya dia ada di bagian PM. Ini pada bagian TB pada busana wanita, dan ini pada busana wanita dia juga ada di bagian TB. Yang terakhir yaitu belahan dengan tutup tarik. Belahan dengan tutup tarik ini, kalau belahan dengan tutup tarik itu identiknya dengan apa? Dengan menggunakan resleting. Busana atau fungsi belahan yaitu dia mempunyai dua fungsi, yaitu yang pertama dia mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi dekoratif dan fungsi fungsional. Contohnya ini, Bu Hanif contohkan pada yang tampilan pertama. Ini dia berfungsi sebagai
fungsi dekoratif, yaitu dia sebagai pemanis hiasan. Di sini dia bahannya warnanya putih yang utama. Kemudian dia diberikan pemanis, yaitu warnanya hitam. Kemudian ini dia juga berfungsi sebagai fungsi dekoratif. Diambilnya dari mana? Dari bahan yang berbeda, bahan kombinasinya. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan fungsi dekoratif. Setelah ya tadi Bu Hanif jelaskan, tugasnya yaitu kalian masuk ke Google Classroom. KPT-nya ini silakan kalian kerjakan dengan waktu 15 menit. Jadi untuk LKPD hari ini adalah menganalisis belahan suatu produk. Sebelum kalian mengerjakan, kalian baca terlebih dahulu petunjuk kerjanya. Ya, setelah kalian pelajari setelah kalian baca petunjuk kerjanya, kalian baca kegiatannya. Kemudian barulah setelah kalian memahami apa yang harus kalian kerjakan, baru kalian kerjakan soal yang ada di bawah ini. Menyebutkan doang apa digambarkan? Ini menyebutkan saja. Menyebutkan saja ini jenis busana ini. Kalian analisis, kalian deskripsikan. Oh, busana ini dia menggunakan belahan apa? Ada yang sudah selesai mengerjakan? Belum, Bu. Ada yang sudah selesai? Sudah, Bu. Ada yang bisa mempresentasikan kalau begitu? Nomor 1 jawabannya apa, nomor 2 jawabannya apa, nomor 3 jawabannya apa, kemudian nomor 4 jawabannya apa, nomor 5 jawabannya apa? Ada yang bisa mempresentasikan? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Silakan Mbak, siapa namanya? Mbak Atika. Oh ya, silakan Mbak Atika. Yang nomor 1 bentuk belahan bentuk kumai serong, Bu. Belahan bentuk? Bentuk kumai serong. Betul nggak teman-teman? Belahan bentuk kumai serong? Betul ya? Oke. Yang nomor 2, belahan apa ini? Yang seperti meja? Yang belahan langsung, Bu. Ya, belahan langsung. Belahan. Kemudian yang nomor 3 ini, belahan apa ini? Belahan 2 jalur sama bentuk. Belahan 2 jalur sama bentuk. Ya, betul. Yang keempat, nomor Bu. 4. Ya, yang keempat, belahan apa? Belahan 1 jalur. Belahan 1 jalur. Iya, belahan 1 jalur. Baik, yang terakhir ini, belahan apa yang terakhir? Belahan tutup tarik. Iya, betul sekali, belahan tutup tarik. Wah, hebat-hebat ini muridnya Hadif baru saja diberikan materi, langsung diberikan LKPD, bisa menjawab semuanya. Berikan tepuk tangan untuk Mbak Atika. Keempat, benar tadi belahan 1 jalur, kemudian ini adalah belahan bentuk belahan 2 jalur sama bentuk, kemudian nomor 2 ini adalah belahan langsung. Ya, belahan langsung, kemudian yang nomor 1 ini adalah belahan kumai serong. Terima kasih Mbak Tika sudah mempresentasikan. Dari penjelasan yang tadi Bu Hanif sampaikan, adakah pertanyaan yang belum jelas? Kalau ada pertanyaan yang belum jelas, marilah kita diskusi bersama tentang materi yang tadi Bu Hanif sampaikan. Tadi sudah dipresentasikan untuk LKPD-nya. Kemudian mari kita berdiskusi jika ada pertanyaan atau ada hal yang kalian belum jelas. Ada yang ingin bertanya? Bu, saya izin bertanya. Oh iya, silakan Mbak Atika. Mau bertanya apa, Mbak? Saya masih bingung, Bu, perbedaan antara belahan 2 jalur yang sama tidak sama. Belahan jalur yang sama bentuk, maksudnya dengan yang tidak sama bentuk? Iya. Sebelum Bu Hanif jawab, adakah dari teman-teman semua yang bisa menjawab pertanyaannya dari Mbak Atika? Saya, ya, silakan Mbak Dian. Kalau belahan yang sama
dua lajur adalah belahan dua lajur yang sama bentuk bagian tengah. Ya, kemudian sedangkan jumlah tidak sama bentuk adalah antara bagian atas dan bawah sama lebarnya. Oh, ya, betul. Bisa diartikan seperti itu. Ada yang lain? Selain Mbak Zahra dan Mbak Dian tadi, ada yang bisa menjawab pertanyaan Mbak Atikah tadi? Apa sih perbedaannya belahan dua jalur sama bentuk dan belahan dua jalur tidak sama bentuk? Coba kalian perhatikan ini. Ini adalah contoh belahan lajur sama bentuk. Ciri khasnya belahan lajur sama bentuk, yaitu dia mempunyai panjang dan lebar antara bagian atas dan antara bagian bawah, dia mempunyai panjang dan lebar yang sama. Kemudian yang kedua, belahan tidak sama bentuk. Bedanya adalah pada bagian atas, kamu lihat ini pada bagian warna biru, dia lebarnya tidak sama dengan pada bagian bawah, yaitu pada bagian putih ini. Ya, pada bagian atas dia lebih lebar untuk menutupi pada bagian bawah yang berwarna putih ini, dia lebarnya setengah dari lebar bagian atas. Jadi lebarnya itu dia tidak sama, namun panjangnya dia sama. Ada pertanyaan lagi? Atau sudah cukup jelas? Sudah, Bu. Insyaallah. Jika tidak ada pertanyaan, Bu Hanif simpulkan untuk pertemuan hari ini, yaitu kesimpulannya, belahan busana adalah guntingan yang ada pada busana, kemudian belahan busana terletak pada bagian TM, bagian TB, ujung lengan, atau di tempat-tempat lain pada busana. Belahan busana dapat diletakkan pada lipatan kain, kemudian di tengah muka, tengah belakang, di sisi badan atau sisi bawah. Pengertian belahan itu sendiri dapat disimpulkan bahwa belahan merupakan bagian yang digunting dan diselesaikan dengan cara menjahit bagian tersebut. Belahan dapat diselesaikan dengan kancing atau dengan tutup tarik atau dengan resleting. Itu adalah kesimpulan pada pertemuan hari ini. Selanjutnya, untuk mengetahui kalian paham atau tidak, kalian kerjakan evaluasi yang ada di Google Classroom. Sudah Bu Hanif share di Google Classroom. Silakan kalian kerjakan tes tersebut atau evaluasi tersebut. Baik, jika sudah selesai, Bu Hanif akhiri untuk materi hari ini. Untuk materi depan, Bu Hanif akan membahas yaitu bagian-bagian busana pada suatu busana. Sebelum Bu Hanif akhiri untuk materi hari ini, ingat ya, untuk tetap kita menjaga kesehatan dan ingat selalu 3M. Apa itu 3M? Yaitu menjaga jarak, kemudian memakai masker, dan yang terakhir yaitu lalu ya mencuci tangan. Untuk pertemuan hari ini Bu Hanif akhiri. Sebelum Bu Hanif akhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar apa yang materi Bu Hanif barusan sampaikan bisa kalian serap ilmunya, kemudian bisa kalian ingat-ingat terus, bisa kalian terapkan juga sehingga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih sudah ikut untuk pertemuan hari ini. Kemudian selanjutnya silakan kalian boleh klik. Bu Hanif akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Hanif. Ya, sama-sama.